Tiga cara efektif berhenti menunda belajar. Mungkin kamu adalah orang yang berpikir bahwa aku pengen belajar tapi aku nanti aja deh, aku besok aja belajarnya dan semacamnya. Ataupun kamu orang yang sering banget menunda pekerjaan ataupun bahasa kerennya prokrastinasi, maka aku buat video ini buat kamu supaya kamu bisa nggak menunda belajar lagi dan bisa belajar di saat itu juga. Namun, kamu mungkin bertanya-tanya bahwa bagaimana caranya aku bisa berhenti menunda belajar dan lebih bisa semangat lagi dalam belajar? Pastiin tonton video ini sampai habis. Langsung aja masuk ke poin yang pertama supaya kamu nggak menunda belajar adalah kamu mulai dari hal yang terkecil terlebih dahulu. Aku ingat banget dulu aku ketika pengen menulis skripsi itu aku udah takut banget, aku udah insecure banget, udah overthinking banget. Ini bagaimana aku bisa menyelesaikan skripsi ini, bagaimana aku bisa wisuda nanti, dan apalagi sidang skripsi. Aku paling takut sidang skripsi karena aku takut skripsi aku nggak selesai karena aku sudah berpikir bahwa skripsi itu banyak, ada 5 bab dan semacamnya. Dan aku udah insecure duluan dan aku nggak bisa tenang dan overthinking akhirnya. Nah, efeknya saat aku berpikir bahwa skripsi itu banyak banget, tebal banget, adalah aku nggak bisa mulai-mulai skripsi karena aku ketika pengen mulai, aku tunda terus karena ini banyak gimana aku mau menyelesaikannya, nanti aja deh capek, gitu kan, dan semacamnya. Lalu pada suatu saat pernah dosen aku menjelaskan bahwa skripsi yang baik itu skripsi yang selesai. Dan buat kamu menyelesaikannya, kamu nggak perlu sekali duduk langsung kerjain satu bab, nggak perlu. Kalian kalau kayak gitu malah akan lebih susah dan lebih keberatan. Oleh karena itu, kalian mungkin bisa menulis skripsi tersebut saat kalian duduk satu paragraf, dan satu hari cukup satu paragraf itu nggak masalah selama kalian konsisten, kata dosen tersebut. Dan ini langsung membuka pikiran aku yang tadinya aku berpikir bahwa skripsi itu tebal banget, dan aku langsung memecah skripsi tersebut kepada hal-hal yang kecil yang mana dari pecahan hal-hal terkecil tersebut bisa membuat aku untuk nggak menunda lagi dalam menulis skripsi. Seperti yang dikatakan dosen, satu hari cukup satu paragraf itu nggak masalah banget selama kita konsisten dan jaraknya masih lama kepada sidang skripsi. Dan itu benar banget, dan perkataan tersebut bisa menyelamatkan aku dari gagalnya menunda belajar dan menunda penulisan skripsi. Dan buat kamu juga yang ingin stop dari penundaan ini, kamu bisa pecah juga dari bagian yang tadinya besar banget, kamu pecah menjadi bagian yang kecil-kecil. Contoh lagi, ketika kamu ingin belajar membaca buku, maka yang kamu lakukan adalah kamu bukan set target kamu dalam sekali duduk itu langsung baca 100 halaman. Sekali duduk langsung baca satu bab, enggak. Kamu targetnya ya sekali duduk langsung baca satu halaman juga, itu enggak masalah karena itu membuat kamu enggak menunda-nunda lagi dan kamu bisa lanjut ke halaman berikutnya karena kamu sudah memulai. Karena kalau teman-teman tahu, yang susah itu bukan mengerjakan banyak hal, yang susah itu kita memulainya. Karena kita sudah set target kita hal yang susah, hal yang besar, dan kita berakibat bahwa hal tersebut kita tunda lagi, dan kita tunda lagi. Selama kita mikirnya mudah dan kita sudah melakukan sedikit demi sedikit, maka untuk melanjut ke hal yang lebih banyaknya itu lebih gampang. Seperti contoh, ketika aku men-set target membaca buku aku satu halaman doang, maka ketika aku sudah membaca satu halaman, untuk lanjut ke halaman berikutnya itu gampang banget ketimbang dari awal aku sudah men-set target 2 halaman sekali duduk. Meskipun itu mudah ya, tapi dalam pemikiran kita ini membuat kita melakukan hal demikian. Itu poin yang pertama, bagi menjadi bagian-bagian kecil, kita mulai secara kecil dulu yang bisa bikin kamu nggak nunda belajar lagi ataupun bekerja. Poin kedua, yang dapat bikin kita nggak menunda-nunda belajar lagi adalah kita harus jauhkan ini nih. Kita jauhkan HP kita. Karena aku pribadi, dan mungkin kamu nggak tahu ya, kalau aku pribadi, HP itu sumber distraksi aku sangat-sangat, dan aku paling nggak bisa kalau belajar itu ada HP di dekatku. Karena apa? Kamu mungkin pernah merasakan bahwa ketika kamu lagi belajar dan ada HP di dekatmu, lalu tiba-tiba ada notif, dan yang kamu pikir bahwa kamu cuma ngecek notifnya sebentar, yang terjadi adalah kamu malah buka HP-nya berjam-jam. Yang tadinya kamu pikir cuma 5 menit, tapi karena kamu berpikir bahwa 5 menit doang, dan akhirnya kamu ke bawah suasana dan kamu malah scrolling sosial media. Oleh karena itu, ini nih HP, kalau bisa kita jauhkan, kita taruh di kamar kita simpan di lemari kita pokoknya simpan di tempat yang jauh dari tempat kita belajar, sehingga kita bisa fokus di belajar tersebut dan nggak menunda belajar lagi. Dan kita bisa lebih
enjoy menikmati pembelajaran kita. Sebagai contoh, ketika aku ingin belajar dalam membaca buku, maka yang aku lakukan adalah sebelum membaca buku tersebut, aku harus menyimpan HP aku. Dan paling enggak, kalau aku nggak menyimpan HP ku di tempat yang jauh, tempat yang dimanapun itu, aku nggak boleh hidupin HP aku. Aku harus mematikan HP aku sehingga aku nggak terdistraksi dan aku lebih gampang untuk nggak menunda belajar dalam pembacaan buku yang tadi aku sebutkan. Kalau kamu pernah nggak sih ngerasain perbedaan tersebut ketika kamu belajar ada HP di dekatmu dan juga nggak ada HP di dekatmu? Pasti perbedaannya beda banget dan bisa banget kita rasakan. Dan dari hal tersebut, kita bisa lebih fokus juga dalam belajarnya dan kita nggak gampang terdistraksi. Itu poin yang kedua yang bisa kamu lakukan untuk nggak menunda belajar lagi. Kamu jauhkan HP ke tempat yang mungkin lebih males untuk kita menggapainya. Dan ke poin yang ketiga, hal yang bisa menghilangkan kebiasaan kamu menunda belajar adalah kamu harus membersihkan meja belajar kamu. Merapikan meja belajar ataupun meja kerja adalah suatu hal yang mungkin agak males kita kerjakan ya. Tapi aku cukup ngerasain perbedaan ketika aku meja belajar itu berantakan banget dan ketika meja belajar aku rapih banget. Yang terjadi adalah ketika meja belajar aku berantakan banget, itu akan meningkatkan malas-malasan kita. Kita akan lebih condong untuk mager-mageran, nggak fokus dan semacamnya karena banyak hal-hal berantakan yang kita lihat di depan kita. Meskipun kita nggak hanya fokus melihat sampah tersebut, akan tetapi itu mengganggu pikiran kita yang mana berakibat kita nggak fokus dalam belajar dan kita gampang untuk menunda pekerjaan dan belajar. Beda kasus dengan meja kita yang rapi, yang enak dilihat, dan nyaman untuk ditinggali, itu akan memiliki perbedaan yang sangat signifikan, akan memiliki rasa yang sangat nyaman untuk belajar, dan lebih nyaman untuk fokus serta lebih nyaman untuk nggak menunda belajar. Dan ini simpel banget, kita nggak usah tiap hari mengerjakan hal tersebut. Kita coba deh paling nggak 2-3 hari ataupun paling minimal seminggu sekali kita rapikan meja kita sehingga nggak banyak sampah yang berserakan, nggak banyak barang-barang yang nggak kepake di atas meja dan semacamnya. Yang mana ini kan nggak pakai waktu lama, nggak cuma mungkin cuma 10 menit ataupun sampai 20 menit, paling lama 30 menit lah. Kita sisihkan waktu kita untuk sebentar, kita beres-beresin meja kita rapikan meja kita dan semacamnya. Nah itu tuh 3 tips yang bisa kamu lakukan sehingga kamu bisa semangat lagi belajar dan kamu nggak menunda lagi dalam belajar ya. Aku ulangin lagi dari yang pertama, kita kerjakan dari mulai yang terkecil terlebih dahulu. Jangan langsung kerjakan hal besar dalam sekaligus, tapi kita cicil sedikit demi sedikit sehingga kita bisa melakukan hal tersebut dengan enjoy dan nyaman. Yang kedua, kita jauhkan HP kita karena HP itu adalah sumber distraksi kita yang mana dari HP tersebut kita bisa nggak jadi fokus belajar, yang mana dari HP tersebut kita bisa lebih efektif untuk menunda belajar dan semacamnya. Ya paling nggak kita matikan HP kita ketika HP tersebut ada di dekat kita sehingga kita nggak terganggu dengan notif dan nggak scrolling sosial media berjam-jam. Dan selanjutnya hal terakhir yang bisa aku sampaikan di video kali ini adalah kita rapikan meja belajar kita. Meskipun ini bukan semua tipsnya ya, tapi ini cuma 3 yang terpenting bagiku yang bisa meningkatkan kita sehingga kita nggak menunda belajar lagi. Kalau kamu suka tips yang mana nih? Ataupun kamu ada tips lain sehingga kamu bisa lebih nggak menunda belajar? Tulis di kolom komentar ya. Dan buat kamu yang pengen lebih suka dalam baca buku dan nggak ngebosenin dalam baca buku, kamu bisa klik video di sebelah kiri sini. Terima kasih telah menonton, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.